Emas adalah logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa untuk dijadikan bahan perhiasan atau benda berharga. Selain itu, emas juga banyak dijadikan sebagai alat investasi, yang mana emas ini akan dibentuk menjadi batangan ataupun koin. Berikut ini adalah proses pengolahan emas. Emas dapat diperoleh dengan cara menambang, dan untuk menambang emas ada dua cara, yakni menambang emas dengan cara konvensional dan dengan cara modern. Untuk cara modern, setelah proses pencarian, para ahli geologi akan meneliti beberapa area yang diduga memiliki banyak kandungan emas. Setelah itu, lokasi yang diperkirakan mengandung emas akan diambil sampelnya, kemudian sampel tersebut akan dibuat model 3 dimensi agar dapat dilihat kandungan tanah mana saja yang mengandung banyak emas. Proses berikutnya adalah penggalian dan ledakan. Nantinya alat berat akan mengambil bebatuan hasil ledakan atau yang disebut dengan ore ini untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Ore tersebut kemudian dianalisa pada laboratorium khusus. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kandungan emas yang terkandung di dalamnya. Dan nantinya ore ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu high grade ore dan low grade ore. Pada high grade ore memiliki partikel emas lebih banyak dibandingkan dengan low grade ore. Dan grade pada ore ini juga menentukan bagaimana ore tersebut akan diproses. Sedangkan bebatuan yang tidak mengandung emas disebut dengan waste rock atau batuan limbah. Dan batuan limbah ini akan dibawa ke tempat khusus di pertambangan, sedangkan untuk low grade ore akan dibawa ke spet. Kemudian untuk high grade ore akan dibawa ke pabrik pengolahan emas. Spet merupakan sebuah tempat pengolahan biji emas untuk low grade ore. Ore tersebut kemudian nantinya akan disemprot dengan senyawa cyanida untuk memisahkan emas dari batuan lainnya. Cairan emas yang dihasilkan dari penyemprotan cyanida tersebut kemudian akan dikumpulkan kepada reservoir, lalu dipompa menuju tangki-tangki yang mengandung karbon. Cairan emas itu kemudian akan menempel pada partikel karbon, lalu diproses lagi menggunakan stripping process, yaitu proses pemisahan, yang nantinya akan menghasilkan senyawa emas. Sedangkan untuk high grade ore akan dibawa menuju pabrik pengolahan emas. High grade ore ini akan dimasukkan ke mesin penggilingan, sehingga akan menjadi fine essence atau ore berbentuk butiran halus. Nantinya ore ini akan menuju ke proses terakhir, yakni proses memisahkan emas dari pasir. Namun tidak semua ore butiran halus ini langsung menuju ke proses akhir, karena ore yang mengandung sulfida akan melalui beberapa proses lagi sebelum menuju ke proses terakhir. Hasil dari semua proses tadi kemudian akan menjadi slurry, dan slurry ini kemudian menuju ke tangki-tangki yang mengandung campuran antara senyawa cyanida dan karbon. Partikel-partikel emas pada slurry tersebut nantinya akan menempel pada karbon, dan kemudian karbon-karbon yang mengandung emas ini dibawa menuju ke stripping proses. Pada proses ini, karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa khusus untuk memisahkan emas dari karbon, dan hasilnya adalah senyawa emas. Senyawa emas akan diproses lagi menggunakan proses elektrosimikal. Proses ini mirip dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil, dan hasil dari proses elektrosimikal ini adalah recovery gold atau emas recovery. Untuk selanjutnya, recovery gold ini dilelehkan pada furnace pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian dituang ke dalam cetakan, yang nantinya akan menjadi emas bentuk batangan atau disebut juga dengan dorbar. Dorbar ini terdiri dari 85% emas dan 15% perak. Dan nantinya dorbar ini akan diolah lagi menjadi emas murni bullion. Bullion merupakan istilah umum untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% dan berwujud batangan ataupun koin untuk dijadikan aset investasi. Untuk emas murni atau emas 24 karat biasanya hanya dipakai dalam komponen elektronik saja. Sedangkan untuk membuat perhiasan emas, tidak digunakan emas murni sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak. Dan karena itulah, emas harus dicampur dengan logam lainnya, agar emas tersebut bisa menjadi perhiasan yang kuat dan memiliki durabilitas yang tinggi. Dalam proses membuat emas dengan karat tertentu, emas murni akan dimasukkan ke dalam suatu wadah, lalu diberi logam tambahan seperti perak atau tembaga, di mana untuk persentase berapa karat emas yang dibuat, tergantung dari jumlah kadar persentase emasnya. Untuk emas 18 karat, berat kandungan emas murninya sebanyak 75%, sedangkan sisanya adalah logam tambahan.
Kemudian emas murni yang sudah diberi logam tambahan akan dilelehkan. Kemudian setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dingin. Selain berbentuk batangan, emas juga berbentuk koin. Salah satu perusahaan yang membuat koin emas adalah Austriamin, yang berlokasi di Vienna, Austria. Pembuatan koin emas ini menggunakan gulungan emas seberat 997 kg dan gulungan emas ini bernilai 39 juta US dollar atau setara dengan 560 miliar rupiah. Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam standing mesin sehingga menjadi bentuk koin emas. Dan sisa emas yang tidak terpakai akan diolah lagi pada pabrik ini. Kemudian emas tersebut dimasukkan ke dalam coining mesin dan pada proses ini koin-koin tersebut akan dicetak menggunakan cetakan khusus pada bagian permukaannya. Dan setelah dicetak nantinya akan dicek terlebih dahulu kualitasnya, lalu dikemas dan siap untuk dikirim ke konsumen. Sedangkan untuk koin emas yang terbesar di dunia pernah dibuat di Australia. Koin tersebut dibuat oleh perusahaan Patmin dari Australia dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Elizabeth ke kota yang berada di Roston, Australia. Koin ini memiliki berat 1012 kg dan terbuat dari emas murni sebanyak 99,99% dan memiliki diameter 80 cm serta tebalnya 12 cm. Pada pembuatannya, emas yang sudah dilelehkan pada furnace ini dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu emas tersebut dibiarkan hingga mendingin selama beberapa jam. Setelah itu diangkat dari cetakan, kemudian bagian permukaannya dipahat secara manual, lalu dikosok menggunakan alat khusus agar mengkilap. Untuk nilai koin emas yang terbesar di dunia ini ditaksir mencapai 53,5 juta US dollar atau setara dengan 775 miliar rupiah dan membutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya.